rohani dalam surga. Tiada henti-hentinya akan bersyukur Tuhan atas rahmat kemurahan-Mu yang sangat besar buat kami. Sampai saat ini Tuhan, kami rasakan kasih setia-Mu di tengah-tengah sidang-Mu memberkati kami semua. Jika kami dapat berkumpul lagi Tuhan berbakti dalam sidang-Mu Simpang Buruni ini, kami memuji Engkau sungguh-sungguh ya Tuhan atas kebesaran-Mu yang Kau selalu nyatakan tengah-tengah sidang-Mu. Tuhan, sekarang kami mau dengar lagi firman-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan, beri kami pengertian agar iman pengharapan kami bertambah-tambah, sehingga kami tetap bertekun di dalam firman-Mu yang membawa kami kepada hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami minta ini semua. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, mari kita baca firman Tuhan hari ini. Karena hari ini kita peringati yaitu hari ketuhanan Roh Kudus, di mana lihat Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah 10 hari dia di sana, dia curahkan Roh Kudus yang telah dia janjikan. Karena ini janji Tuhan digenapi, udah lama dijanjikan Tuhan. Dan kita lihat setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia utus Roh Kudus buat saudara dan saya. Kapan dicurahkan ini? Sidang penjara. Jiwa-jiwa makin banyak diselamatkan. Jiwa-jiwa makin banyak dapat pertolongan dari Tuhan. Oleh kehadiran Roh Kudus, maka kita lihat Yesus tetap sama. Baik dahulu, sekarang, dan selama-lamanya dia tetap sama. Itulah yang ada tengah-tengah sidang kita, karena ada Roh Kudus dicurahkan. Kalau tidak ada Roh Kudus dicurahkan, tidak akan kita jumpai lagi Yesus Kristus yang tetap sama. Kita boleh jadi orang Kristen, tapi kita tidak jumpa dengan Yesus Kristus yang tetap sama. Kalau dulu kita lihat dia mengubah semua keadaan manusia, begitu juga sekarang. Maka kita lihat, mari kita baca dulu firman Tuhan, supaya keselamatan kita yang telah kita terima dari Tuhan makin berakar dia. Di dalam buku Kisah Rasul pasal 19 kita baca ayat 1 mulai kita baca sampai 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya pada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan perempuan. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ya. Ini satu pertanyaan kepada orang-orang yang sudah percaya di Efesus. Sudah kamu dapat Roh Kudus tatkala kamu percaya? Ini pertanyaan pada kita. Tatkala saudara sudah percaya, sudah saudara dapat baptisan Roh Kudus.
Karena kita lihat Yohanes, kapan mereka membaptiskan, dia baptiskan jiwa-jiwa, dia katakan yang datang kemudian daripada aku, dia membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Sekarang dia tanya saudara dan saya, sudah saudara selamat, sudah saudara dapat Roh Kudus, dapat baptisan Roh Kudus. Dulu pernah di gereja kita ini yang tidak berdoa dalam bahasa roh sedikit saja. Tapi kalau sekarang yang berdoa bahasa roh sedikit. Kalau dulu yang tidak berdoa dalam bahasa roh sedikit. Kalau sekarang yang berdoa dalam bahasa roh sedikit. Kami rindu supaya kembali janggal kita lihat orang yang tidak berdoa dalam bahasa roh. Namanya Pusidang Roh Kudus. Tidak berdoa dalam roh. Maunya kita rasa janggal itu ya. Kalau saudara tidak berdoa dalam bahasa roh, saudara rasanya terasing. Itulah dulu. Terasing kita rasa. Di tengah-tengah kebaktian itu. Tapi sekarang banyak yang merasakan terasing orang yang dalam bahasa roh. Jadi berbeda. Maka sini kita ditanya hari ini. Orang ini tadi kapan mereka dapat baptisan Roh Kudus 12 orang. Semua berbahasa roh. Dan juga ada nubuat. Lihat. Saya rindu supaya kita semua yang telah menerima, yang percaya kepada Yesus di sidang ini, supaya semua dapat berbahasa roh, berdoa penuh dalam roh semua, tenggelam dalam roh karena dibaptis. Kalau kita dibaptis dalam air kan tenggelam, udah tertutup kita di dalam air itu. Maunya kita juga sekarang tenggelam dalam Roh Kudus. Kapan saya lihat dulu terjadi ini, saudaraku, dalam pelayanan sidang kita, jiwa-jiwa bertambah-tambah diselamatkan, diberkati. Kekudusan bertambah-tambah, mujizat bertambah-tambah. Kalau kita lihat dalam sidang pertama, apa yang terjadi? Mari kita baca dulu supaya kita rindu betul-betul dapat Roh Kudus semua, tenggelam dalam roh semua. Karena aku ada itu kerinduanku sekarang ini, maka saya ulang-ulangi selalu ini. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, tiap orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?
yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini yang terjadi dulu. Kawan turun Nabi Tuhan Roh Kudus. Mereka semua berbahasa roh, landagi bahasa-bahasa asing. Sehingga kapan mereka berbahasa roh berdoa, orang Kirene mendengar bahasa Kirene, orang yang lain mendengar bahasanya sendiri. Kita dengar bahasa kita, kita dengar bahasa kita, kita dengar bahasa kita. Apa yang terjadi ini? Lihat, bukankah dia orang Galilea? Ini penting sekali. Bukan dulu saja ini penting. Sekarang manusia makin banyak sekarang. Setan pun makin bekerja terus. Orang makin jahat terus sekarang. Kalau saudara kita tidak rasakan ini, saudara akan gagal dalam mengikut Tuhan. Karena bukan makin senang, tapi kalau cara rohani kita lihat makin kejam dunia ini. Maka kita harus perhatikan apakah saudara sudah dapat baptisan Roh Kudus atau belum, supaya kita nanti jangan terseret hanyut. Seri itu supaya kita jangan hanyut. Bagaimana dulu ditinggalkan kepala sidang, kita tingkatkan terus kepada kebenaran kesucian. Harus tingkat lagi supaya dia melihat di sana, oh anakku semua makin maju. Kutinggalkan dia, makin dinyalakannya apa yang kutinggalkan, makin dikobarkannya apa yang kutinggalkan. Itulah kerinduan kita. Jangan makin mundur. Jangan makin mundur. Harus semakin bertambah-tambah. Itulah yang harus kita kejar jalannya. Sudahkah saudara dapat Roh Kudus? Itu saja. Kalau saudara dapat, lihat bagaimana keadaan mereka. Petrus berkhotbah terus. Kami tidak mabuk. Kami menerima janji melalui mulut Nabi Joel. Hari-hari terakhir mencurahkan Rohku, kata Tuhan. Inilah yang kami dapat ini. Yesus yang kami bunuh itu, dia telah dikuburkan, hari ketiga bangkit, berjalan-jalan 40 hari, naik ke surga, dan curahkan itu kepada kami. Tidak ada jalan keselamatan selain Tuhan Yesus, katanya. Di bawah kolong langit ini, begitu dia beraninya, kapan dapat Roh Kudus? Saudara dan saya juga akan demikian. Saudara dapat demikian. Maka saya rindu supaya kita dapat ini. Murid-murid tadi semua berani. Yang tadinya sudah tidak ada lagi berani dekat sama Yesus. Dari jauh-jauh dia lihat Tuhan Yesus diikat, dicambuk dan disalibkan. Tapi sekarang kita lihat kamilah saksi Tuhan. Kami saksi Tuhan itu. Wah, lihat. Saudara, bagaimana kita? Adakah saudara akan demikian selalu di mana-mana? Saudara akan disertai dengan mukjizat. Maka kita lihat tadi, inilah yang dilakukan murid-murid setelah mereka
dipenuhi. Itu maka Paulus tadi pun dia katakan, sudah kamu dapat. Karena kita lihat Paulus sebelum dia dapat, aku melayani Tuhan dengan akal budiku, tapi tubuh insaniku melayani dosa. Ukurku macam melayani Tuhan nina, pula aku melayani dosa nina. Bagaimana disuruh janji nama Tuhan, anak-anak Tuhan pemelala bagi rani pagi-pagi ke berikan perpuluhan nina, rani lanai berikan na. Ngopi ku gereja, amba dosa lalam. Siapa melala anak-anak Tuhan, lada kala gelaran agama Kristen agama tes, tetap singicap lah, siman belum lah, kerja tahun lah, ngalukan ada alaukan lah. Bahkan kaya tentu tahu ya, ada sidang tenda ngungkap dan pakai baju bentar muncul, isi kasur baca, maka lana baju biru kabar gue. Lah ngomong cina kan baju merah, tak baju garak, baju biru kayak ini lah. Bentar sebab kai ada Tuhan pekam, lah bentar biarkan. Khotbah kamlaka, pam lah baju bentar. Tapi lika kan bukan ipa, bukreti pela na ipa cukutar, khotbah pela na bentar. Aku bunuh kau boleh, aku kau. Bicara maju bini dan dulana butuh we. Arah buat nepita naik batang nakar itu. Maka siaya kita baptisan Roh Kudus, ulah lupa. Gelar lebih jauh dan dikudai, kain dan posdai dikudai. Hadir ukur kunina, surah kunina, singenana kalate kunina, berita Tuhan kunina. Ekia kulang kuida ngelayani dosa alam nina. Gagal alam ia neken kasih katakan Tuhan. Jadi sini gagal dengan kamu surnakan kainina Tuhan, apa dosa dengan kamu? Rasul Paulus katakan orang celaka aku nina, ku neraka, curang yang neraka menunggu. Apa dosa aku neraka? Aku gereja Roh Kudus di Yerusalem, dia apa dosa? Ukur dosa di dalam. Bulan lalap, berdosa. Ukur lalap ini, rendekangka. Aku memuji kebesaran bagi kami terus. Tapi tidak si panusul dosa. Anggota bulan tidak tetap dengan kuasa dosa. Tapi tidak kebaptisan api Roh Kudus. Anggota kulai DP dan bebasia. Syukur kaldina aku mudah kelepasan di Rasul. Langsung surat jalan menang kalateku ni nak tapi menang hati tu lalang ikan di padang. Setia kamu masuk ke gereja KKR kita ikuti itu menang kalateku. Tapi nyatanya kali kan bukan gagal. Surah-surah nudai bertoto kalah suruh. Surah-surah nudai melayani Tuhan. Sewaktunya aneka suruh. Anak-anak Tuhan saksi aku pergi. Langsung suka aku pergi kantina. Sekali lihat aku rezeki. Kuban ucap bersyukur kunina. Sekadar rezeki naik. Bukan rugi kap nak beri ucap bersyukur. Rugi kap nak. Berpuluh nabi galang kelainnya kap berbuat gubal berkata. Bukan rugi kap nak. Kuban. Tanah hamba dosa dengan kulenya. Apa dosa dengan pacikan kering kita Bapa Tuhan pe sekali aku mengabarkan Injil itu ukur pagi buat itu sekawatun dari jana dalam medadak di rumah kering-kering di jana ucapkan itu lalu suruh ulah heran
Adi hamba Tuhan, aku ingat naik kami menginjil dah tu. Lalu silar dahi, cilit dahi gerina. Lalu licin menganggur, kutandai temanku gerina. Esra, Joni, Kaca, Meter, gerina cilit dahi na. Tapi kai kamu perbanku ia penuh roh. Menginjil ia dalam jiwa-jiwa ia lama galak selamat kuasa Tuhan dinyatakan maka kuara kita usaha supaya hari ini kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau sidang pertama dulu kita lihat bagaimana sifat mereka, kita baca cara hidupnya di dalam ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari ini mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Inilah hasilnya saudaraku, kapan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam pengajaran Tuhan Yesus. Mereka bertekun semua, tidak gagal lagi keselamatannya karena mereka bertekun. Tapi kalau kita tidak bertekun, seperti saya bilang tadi, sekarang ada kerinduan kita bersaksi, ada waktu besok, masih ada lagi pekerjaan belum selesai, saudara bilang lagi. Aturannya, ya kita dudukkan suara Tuhan, supaya kita jangan lagi nanti hanyut. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara akan dapat lakukan apa yang telah Tuhan katakan bagi kita. Saudara anak Tuhan, kalau anak Tuhan tahu dia suara Bapaknya, dia kenal suara Bapaknya, dan dia rindu melakukan apa yang dikatakan Bapaknya. Kita anak Tuhan. Saudara kenalkah saudara Tuhan? Tahu saudara kehendak Bapa kita? Saudara anak Tuhan. Saudara dengar suaranya. Maka perlu saudara dapat baptisan Roh Kudus, supaya saudara kenal suara Tuhan. Mana suara setan? Mana suara daging itu? Mana suara Tuhan? Kita kenal karena kita anaknya. Kita kenal suara Bapak kita. Datang pun Bapak mulai, oh itu bukan suara Bapakku. Itu bukan suara ibuku. Aku kenal suaranya. Begitu kita anak-anak Tuhan. Kenapa banyak hanyut dia? Enggak dia kenal suara Tuhan. Banyak orang yang berbudi datang. Penyesat. Pakai budi, karena saudara tidak kenal suara Bapa kita, saudara pun tertarik, disesatkan kita. Nggak kenal suara Bapa kita, setan berusaha selalu menjaga supaya kita tersesat kembali. Kita mau kembali kepada firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Roh Tuhan berjalan seturut dengan firman Tuhan. Kita mau seperti itu kembali. Kita mau tidak mau obah-obah, karena kalau obah kita berat hukumannya. Tapi karena kita dengar nggak kenal suara Tuhan, kita dengar suara penyesat, kita gagal lagi. Tapi saya harap supaya hari ini kita dipenuhi semua. Saya rindu supaya saudara rasakan. Jangan orang yang tidak penuh dengan Roh. Lihat di kiri kanan saudara nanti penuh dengan Roh apa tidak.
Ini kita kejar. Supaya Tuhan berkati kita. Tadi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tidak pengajaran yang lain. Banyak pengajaran datang, tapi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Maka kita lihat Rasul Paulus selalu mengingatkan ini. Maka saya ajak supaya kita juga bertekun terus. Dan kita lihat lagi bagaimana keadaan mereka bersehati. Mereka bersehati semua. Sehingga mereka saling memperhatikan, saling mendoakan. Lebih jauh tidak ada lagi yang miskin pun. Kuasa Tuhan dinyatakan buat mereka. Mujizat bertambah-tambah, tidak ada lagi yang sakit di situ. Orang mati pun dibangkitkannya. Karena Yesus yang tetap sama itu ada di situ. Itu juga yang kita rindukan. Yesus yang dulu, Yesus yang dikabarkan dulu, rasul-rasul dikabarkan kepala sidang dulu, itu tetap ada di tengah-tengah kita. Yang dia benci dosa, mengasihi kebenaran. Jadi kita lihat membawa sidang maju. Sidang kita belum maju. Maka mulailah kita sekarang bertindak semua. Dan lagi kita lihat rasul-rasul terus bersaksi. Rasul-rasul terus bersaksi. Sendiri pun dia bersaksi. Aniaya pun datang bersaksi dia. Makin luas Injil. Karena Yesus tetap sama. Maka ini perlu kita dapatkan sekarang ini. Supaya kita menang selalu menghadapi percobaan kita. Kita tetap kabarkan Injil. Karena mereka terus mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil. Dan bersehati dia semua. Bersehati. Dia saling perhatikan. Maka sehingga ada yang berlebihan, banyak hartanya pun dia jual, beri kepada orang miskin. Jualnya hartanya, beri kepada orang miskin. Supaya semua dapat kemenangan. Dia lihat. Saudara dirasakan suara Tuhan itu. Oh, ini suara Tuhan, ini suara Tuhan. Indah sekali suara Tuhan. Sehingga saudara tidak malu-malu dan tidak lagi takut menghadapi semua apa yang harus kita hadapi dalam mengikut Tuhan ini. Bukan tenang-tenang saja kita mengikut Tuhan ini, bukan. Masih banyak lagi pergumulan kita, tapi semuanya kita dapat atasi dengan kuasa Roh Kudus. Semua dapat kalahkan dengan kuasa Roh Kudus. Karena tabiat daging kita sudah ditindas oleh Roh Kudus. Sudah ditindas. Kita dapat kemenangan terus. Dan kita cari Tuhan dimuliakan, Tuhan dihormati, Tuhan ditinggikan dalam ini sidang. Dan tidak ada takut kita siapapun kalau membawa kita kepada dosa. Bagaimana kita mau Tuhan masih takut kepada orang-orang lain, masih mau juga mengikuti dia gara-gara duniawi. Ya saudara, kita hamba dosa, hati-hati. Jangan jadi hamba dosa lagi. Di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Tidak ada lagi yang diperhambakan dosa. Jadi ini pekerjaan Roh Kudus. Maka hari ini saudaraku, kita minta supaya digenapkan ini bagi kita semuanya. Semuanya dapat api Tuhan. Mau saudara disertai Tuhan, pergilah bersaksi. Mau saudara disertai Tuhan, pergilah bersaksi. Lakukanlah kalau mau disertai Tuhan. Kepala sidang juga mengatakan dulu pasti kita jangan berhenti kalian menginjil nanti. Kalau berhenti menginjil ditinggalkan Tuhan sidang ini katanya. Itu nasihatnya kok bisa terus. Enggak lama lagi dia mati.
Kira-kira 2 minggu lagi dia mati, dia kasih sama aku mobil Fiat. Dia kasih jasnya putih. Simpan lagi jas itu sampai sekarang. Mobilnya memang udah kujual jadi motor dulu. Nggak ada lagi rentilnya. Tapi ganti mobil mau nanti katanya. Nggak ada lagi ini katanya. Dia kasih. Tapi ingat, jangan tinggalkan penginjilan. Tuhan tinggalkan sidang. Maka saya anjurkan selalu buat saudara, karena saya takut nanti dalam aku berhentinya ini saya pikir nggak dengar hamba-hamba Tuhan, nggak dengar anak-anak Tuhan, dalam aku nanti berhentinya ini semua dipikir. Maka saya takut kalau kau bilang sama saudara. Maka saya katakan jangan berhenti. Saudara jangan takut apa-apapun. Saudara ini kan selalu tak usah ku takut. Kita bilang teman-teman, Allah peliharaku, Allah menjagaku ya. Kita dapat ini yang ini. Coba nyanyikan aku. Lupa-lupa kita nyanyikan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku siapa saudara masih takut lagi menginjil, bersaksi anak-anak Tuhan, hadiah diberkati Tuhan serupa itu bersaksi kamu Tuhan kasih perlu pasca buat dalam hidup kerajaan Tuhan. Tambahin Tuhan kasih perlu pasca bersaksikan menginjil kita, sinam pasti rani. Dilakap nabur, ulakap untuk kau berani. Lo kau berani, dilakap nabur. Tabur maka kau berani. Sirjahi nina berenamis nakan kanina. Berikan benih benihnya. Maka masuk kita. Tuhan geluhkan berani. Tetap sama niku, berenda gundari, tetap sama. Gudan masih ada, melalang dari gereja ladan bagi serpulus pelang, Yesus tetap sama jadi. Lalu bagi serpulus lagi, Yesus tetap sama. Tuhan Yesus potahidam, ada sini buat Injil, bawa keselamatan.
pembaptis Roh Kudus saat Tuhan bikin Roh Suci sakit-sakit tantang. Take
ajaib hatinya, ajaib Roh Kudus memberi pertolongan. Haleluya. Ini sidang Yesus. Haleluya. Lantikan Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus pimpinan ini sidang. Haleluya. Tenggelamlah. Haleluya. Dalam Roh Kudus apinya, agar kau dijadikan pemenang dalam panggilanmu, dalam pilihanmu, menyongsong janji Yesusmu, menyongsong berkat Yesusmu.